Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Farhan Adiatma dengan NPM 23150210444 dari kelas TM23B. Di video ini saya akan membahas soal tentang jaket ski yang terdiri dari beberapa lapisan kain tipis dan udara. Eh, Tujuannya untuk menghitung berapa banyak panas yang hilang dari jaket ini ke udara luar. Ya, langsung kita mulai aja. Soalnya, pakaian yang terbuat dari beberapa lapisan tipis kain dengan udara yang terjebak di antaranya, atau sering disebut pakaian ski, umumnya digunakan di iklim dingin karena ringan, modis, dan sangat efektif sebagai isolator termal. Maka, tidak heran jika pakaian tersebut itu lebih banyak menggantikan mantel tebal dan berat yang kuno. Eh, Pertimbangkan sebuah jaket yang terbuat dari 5 lapisan kain sintetis setebal 0,1 mm dengan konduktivitas termal 0,13 watt per meter derajat Celcius dengan ruang udara setebal 1,5 mm dengan konduktivitas termal 0,026 watt per meter derajat Celcius di antara lapisan-lapisan tersebut. Dengan asumsi suhu permukaan dalam jaket adalah 28 derajat Celcius dan luas permukaan jaket adalah 1,1 meter persegi. Tentukan laju kehilangan panas melalui jaket ketika suhu di luar ruangan adalah minus 5 derajat Celcius dan koefisien perpindahan panas di permukaan luar adalah 25 watt per meter persegi derajat Celcius. Ini contoh gambar jaket skinya ya. Selanjutnya, data-data dari soal yang kita dapat. Yang pertama, jumlah lapisan kain sebanyak 5 lapis, tebal tiap kain yaitu 0,1 mm, konduktivitas kain 0,13 watt per meter derajat Celcius, tebal udara di antara kain 1,5 mm, konduktivitas udara 0,026 watt per meter derajat Celcius, luas permukaan jaket 1,1 meter persegi. Suhu bagian dalam jaket 28 derajat Celcius, suhu luar jaket minus 5 derajat Celcius, koefisien konveksi permukaan luar yaitu 25 watt per meter persegi derajat Celcius. Yang pertama, kita akan melakukan analisis soal dan lapisan-lapisan pada jaket ski ini. Ini adalah jaket ski sebagai contoh yang memiliki 5 lapisan kain. 1, 2, 3, 4, 5. Dan memiliki 1, 2, 3, 4 ruang udara. Seperti ini. Jadi T1 atau temperatur dalam yaitu 28 derajat Celcius, temperatur luar atau temperatur surface itu temperatur lingkungan maksudnya minus 5 derajat Celcius. Jadi kita bayangkan dari dalam keluar jaket itu urutannya yang pertama kain, udara, kain, udara, kain, udara lagi, kain, udara, kain lagi. Nah, jadi totalnya ada 5 lapis kain dan 4 ruang udara. Jadi semuanya ada 9 hambatan. Temperatur dalam jaket adalah 28 derajat Celcius dan temperatur luar jaket adalah minus 5 derajat Celcius. Dengan konduktivitas termal kain 0,13 watt per meter derajat Celcius, konduktivitas termal udara 0,026 watt per meter derajat Celcius, dan koefisien perpindahan panas yaitu sebesar 25 watt per meter persegi derajat Celcius. Selanjutnya, kita akan menghitung hambatan termal kain. Rumus dari hambatan termal yaitu R sama dengan L per K dikali A. Dengan L sebesar 0,1 mm, kita jadikan meter, menjadi 0,0001 meter. Kemudian ada konduktivitas termalnya yaitu 0,13 watt per meter derajat Celcius dan luas permukaannya
1,1 meter persegi. Kemudian kita substitusikan. Jadi R kain yaitu 0,0001 dibagi 0,13 itu K-nya dikali 1,1 yaitu A-nya. Dan dapat hasil 0,000698 derajat Celcius per watt. Jadi karena total kain itu ada 5 lapis, jadi hambatan total kainnya itu kita kalikan 5. Jadi 5 dikali 0,000698 sama dengan didapat 0,00349 derajat Celcius per watt. Selanjutnya kita menghitung hambatan termal pada udara. Rumusnya sama seperti tadi. R sama dengan L per K dikali A. L-nya di sini berbeda yaitu 1,5 mm. Kita ubah menjadi meter 0,0015 meter. Dan konduktivitas termalnya juga berbeda yaitu sebesar 0,026 watt per meter derajat Celcius. Tapi A-nya masih sama yaitu 1,1 meter persegi. Kita substitusikan R udara sama dengan 0,0015 dibagi 0,026 dikali 1,1 didapat hasil 0,05251 derajat Celcius per watt. Kita hitung total hambatan total udaranya. R total udara, karena ruang udaranya itu ada 4, jadi kita kalikan 4 hasilnya yang tadi. 4 dikali 0,05251 sama dengan 0,21004 derajat Celcius per watt. Selanjutnya, kita menghitung hambatan konveksi luar. Rumusnya yaitu R sama dengan 1 per H dikali A. H itu merupakan koefisien perpindahan panas. Nah, berapa koefisien perpindahan panasnya? Yaitu 25 watt per meter persegi derajat Celcius. A-nya tetap 1,1 meter persegi. Kita substitusikan. 1 dibagi 25 dikali 1,1 didapat hasil 0,03636 derajat Celcius per watt. Kemudian langkah selanjutnya, kita menjumlahkan semua hambatan termal yang ada. Jadi R total sama dengan R total kain ditambah R total udara ditambah R konveksi. R total kain itu tadi 0,00349 derajat Celcius per watt ditambah R total udara yaitu 0,21004 derajat Celcius per watt dan R konveksi yaitu 0,03636 derajat Celcius per watt. Lalu didapat hasil akhirnya yaitu 0,24989 derajat Celcius per watt. Nah, kemudian yang terakhir kita menghitung laju kehilangan panas atau selisih suhu. Atau yang pertama kita mencari dulu selisih suhunya atau delta T. Nah, di sini ada delta T. Delta T itu temperatur dalam yaitu 28 derajat Celcius dikurang temperatur lingkungan yaitu minus 5 derajat Celcius. Jadi didapat hasil 33 derajat Celcius. Nah, jadi untuk mencari rumus laju kehilangan panas itu ini Q dot sama dengan delta T dibagi R total. Delta T-nya tadi berapa? Delta T-nya tadi 33 derajat Celcius, kita tulis di sini. Dibagi R totalnya tadi 0,24989. Jadi didapatkan hasil Q dot sama dengan 132,1 watt. Nah, jadi luas jaket 1,1 meter persegi dan suhu luar minus 5 derajat Celcius itu panas yang hilang dari tubuh kita adalah sekitar 132 watt. Ini menunjukkan semakin besar beda suhu atau semakin besar luas permukaan, maka kehilangan panas juga makin besar. Dan jangan lupa peran dari ruang udara atau lapisan udara itu sangat penting karena udara memperlambat aliran panas. Jadi
aliran panas itu jauh lebih efektif dibandingkan kain biasa. Eh, Sekian video pembahasan soal kuis yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.